Ya, sebagaimana ada yang request untuk mereview UTS Aljabar Matrix. Kita mulai dari nomor satu. Tentukan nilai ABCD anggota bilangan real sehingga kurva dengan persamaan Y sama dengan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D melalui 4 titik diberikan. Dan 0, 10, 1,7, 3,-11, 4,-14. Nah, jadi ada 4 titik. Kita suruh nyari persamaan kubik yang mulai 4 titik. Harusnya ada 4 variabel harus kita cari kan ya. Itu A, B, C, sama D. Jadi banyak variabel dari suatu persamaan polinom itu nanti berarti pangkat tertinggi ditambah 1. Kalau 3 kan berarti ada 4 ya, A, B, C, D. Kalau 4 ada 5 dan seterusnya. Itu juga titik yang diperlukan berarti kan sesuai dengan ini ya, banyak dari koefisien yang harus kita cari ya. Berarti variabelnya nih X ini terus ini nih koefisien harus kita cari. Y sebenarnya X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Terus XY nya kan ini ya, ada 0, 10, 1, 7, 3, min 11, sama 4, min 14. Berarti Y nya ini kan kita taruh di bagian kanan, ini ada pemisahnya. Terus kolom pertama itu kita isi dengan kubiknya, jadi kita pangkatkan 3, berarti 0, 1, 3, 4 kita pangkatkan 3 kan, jadi 0, 1, 2, 7, 6, 4. Kolom kedua ini yang kuadrat, ini kolom 3 ini berarti sama ini ya. Dan yang paling kanan ini angka 1. Ini cara menyusun persamaannya gini ya. Terus kita bisa lakukan OBE. Dan cara ada banyak ya, jadi ini cuma salah satu contoh aja untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Misalnya kita menukar R1 dengan R4, nah gini. Kita tukerin dulu. Pada punya cara lain juga silahkan ya. Ada banyak cara untuk lakukan OBE. Misalnya kita kurangi dari R4 untuk masing-masing. Jadi dia berubah jadi seperti ini ya. Kan kita nolkan yang bagian sini. Terus kalau kita perhatikan yang di sini kebetulan dia semua habis dibagi 4. Ini juga semua habis dibagi 3, jadi nggak apa-apa lah dibagi. Oke, jadi dibagi 4. Ini sepertiganya berarti ini. Terus misalnya kita juga bisa menukar R2 dengan R3. Nah, jadi kayak gini ya, udah ketukar. Terus misalnya untuk R1 kurang R3, R2 kurang R3. Oke, sekarang di sini sudah jadi 0. Terus kita juga mendapati kalau R1 ini dia habis dibagi 3, jadi kita bagi 3. Ini juga habis dibagi 2, jadi kita bagi dengan 2. Jadi sepertinya 5-1, terus 4-1. Terus R1 kurangi R2, R3 kurangi R2. Jadi kayak gini, ya 0. Terus kita gimana cara menolkan yang ini? Dengan R1 kurangi 4 ini R2 nih. R2 kurangi 4 R1. Sini R3 ditambah 3 R1. Ini udah jadi 0. Sekarang ketemu ini udah jadi 1 1 1 1. Ini 0 0 0 0. Sudah itu kan membentuk semacam ini ya. Ini matriks identitas. Berarti ini hasilnya. Berarti A-nya 1, B min 6, C-nya itu 2, dan D-nya 10. Jadi persamaan kurvanya berarti X
Pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 2x tambah 10. Oke. Cara nggak harus gini, kan ada banyak cara. Bahkan yang tak pakai ini beda sama waktu kemarin ujian, cara pakai cara yang berbeda dengan yang di sini. Karena ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan SPL ini. Sampai ada pertanyaan untuk nomor 1. Oke, nggak ada ya. Nah, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini, tentukan nilai A sehingga sistem persamaan linear ini kapan dia nggak punya solusi, kapan bentar ya, ada yang bertanya mana kok belum muncul ya. Oh, aman. Jadi pertanyaan sistem ini kapan dia nggak punya solusi, kapan tepat satu solusi, kapan tak hingga solusi. Kita susun dulu ya ke dalam bentuk matriks. Kita lakukan OBE sampai kita menemukan adanya baris yang ini 0 semua bukan di sini. Ini 0 0. Ini A kuadrat kurang 16, ini A kurang 4. Sekarang kita coba tanya dulu, kapan sih dia tuh nggak punya solusi? Kita coba lihat R3 ya ini. Ini 0, ini 0. Ini ada A kuadrat kurang 16, ini A min 4. Kan nggak punya solusi kalau misalkan dia tuh 0 semua terus sininya bukan 0. Itu kan berarti nggak punya solusi karena nggak ada yang memenuhi. Nah, sekarang berarti kalau A kuadrat kurang 16 itu sama dengan 0, tapi A kurang 4 itu tidak sama dengan 0, dia nggak punya solusi. Nah, ini berarti syaratnya kan ini ada 2 syarat. A kuadrat kurang 16 sama dengan 0 dan A kurang 4 tidak sama dengan 0. Kan kita coba cari ya, kapan A kuadrat kurang 16 itu sama dengan 0. Kita ada 2 ya kan, yaitu ketika A nya min 4 atau A sama dengan 4. Sekarang kita cek untuk A sama dengan min 4. Kan A kurang 4 itu min 4 kurang 4 sama dengan min 8, tidak sama dengan 0. Nah, berarti kan SPL ini tidak memiliki solusi ketika A nya itu sama dengan min 4. Karena itu tadi, kalau A nya min 4 kan akibatnya ini jadi 0, tapi ini enggak 0, jadi min 8. Enggak mungkin ada X, Y, Z yang memenuhi ini ya. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kita cek untuk yang A sama dengan 4 ya kan. Ketika A sama dengan 4 itu kan ini jadi 0. Terus ketika A kurang 4, 4 kurang 4, 0 juga. Artinya kan berarti dia punya solusi kan ya. Dan tentunya ini SPL di atas memiliki tak hingga solusi apabila yang sama dengan 4. Karena terdapat tak hingga X, Y, Z itu memenuhi ini. 0x tambah 0 y tambah 0z sama dengan 0. Mau berapapun nilainya kan dia pasti selalu memenuhi ya kan ya. Dan apabila dengan OBE sebanyak apapun nggak akan menghasilkan matriks identitas, karena ini ada baris nolnya kan ya. Mau kita lakukan OBE sebanyak apapun ya nggak akan mungkin ketemu matriks identitas, sehingga dia memiliki tak hingga solusi. Nah, adapun untuk yang kasus lainnya berarti kan ketika A nya itu tidak sama dengan min 4 dan A nya tidak sama dengan 4, berarti A nya selain dari 2 ini. SPL ini memiliki tepat satu solusi, karena kan A kuadrat kurang 16 nya kan tidak sama dengan 0, ininya enggak 0 ya, sehingga kita bisa melakukan OBE dan diperoleh matriks identitas. Kalau dapat bentuk identitas kan artinya yang sudah tepat satu solusi, nggak ada solusi lain selain satu solusi itu gitu. Oke, nomor 2 ada pertanyaan. Oke, ya sepertinya juga nggak ada untuk nomor 2. Misi Mas izin bertanya. Ya, silakan.
Yang tepat sebuah solusi itu berarti yang mana ya, Mas? Tepat satu solusi. Yang ini, Ya. A-nya tidak sama dengan 4 dan A tidak sama dengan 4. Nah, ini A tidak sama dengan 4 dan A tidak sama dengan 4. Gimana kalau A yang selain dari 2 ini kan nanti ininya jadi nggak 0. Artinya dia bisa dilakukan OBE sampai dapat matriks identitas. Berarti solusinya tetap tepat 1 kalau bisa diperoleh matriks identitas. Oke. Oke, Mas. Terima kasih. Ya. Nah, kita berarti lanjut ke nomor 3. Tentukan inverse dari matriks A. Nah, dengan susunan semacam ini ya. Ada K00, 1K, 00, 01K, 0, 001K dengan K tidak sama dengan 0. Kemudian periksa jawaban dengan mengalihkannya. Kita menentukan inverse-nya. Nah, matriksnya kan ini ya. K tidak sama dengan 0. Untuk menginverse kita buat matriks identitas di sebelah kanan. Nah, ini. Di bagian kanan kita buat matriks identitas. Terus kita lakukan OBE sampai nanti yang kiri ini jadi identitas, berarti yang kanan jadi inverse-nya. Ya OBE bebas, kita mau gimana pun caranya, terserah ya, nggak harus kayak gini ya. Ini cuma salah satu contoh caranya. Betul, kalau kita perhatikan kan kita cuma yang ada elemen cuma di diagonal utama sama di bawahnya. Ini matriks segitiga bawah, dimana semua elemen di atas diagonal utamanya tuh 0. Berarti kita nggak perlu ngotak-atik bagian sini sebenarnya dalam melakukan OBE. Kita cukup ngotak-atik yang bagian diagonal utama sama yang di bawahnya saja. Setelah dilakukan OBE, ya sampai sini mungkin kita aman ya, tapi yang di sini nih, karena nanti K itu tidak sama dengan 0, artinya kita boleh ya membagi dengan K. Kalau K-nya 0 nggak boleh memang, tapi karena ini K-nya tidak 0, berarti kan kita boleh saja membagi dengan K. Ada K, ini K kuadrat, pangkat 3 K pangkat 4, karena kita lihat di utama biar dia jadi 1 kan ya. Ini udah jadi, ini 1 ya, diagonal utamanya 1, terus selainnya 0, berarti ini udah jadi identitas. Berarti bagian kanannya ini inverse-nya ini. Jadi kita peroleh A inverse sama dengan matriksnya bagian kanan. Ketika yang kiri udah jadi matriks identitas. Oke, inverse udah ketemu. Terus kita suruh memeriksa dengan mengalihkannya. Coba kita kalikan ini dengan matriks awal tadi ya. Jadi A dikali A inverse. Ini matriks A, ini matriks A inverse dikalikan. Ya sebenarnya kalau kita kalikan kan ya nanti ini K kali per K kan 1. Terus ini 0 semua, berarti ya ke bawahnya 0. Jadi kita cuma ini saja. Yang di sini ini kan seper K, terus K kali minus seper K, berarti kan seper K, jadi seper K kurang seper K. Kita juga terapkan untuk yang lain. Ternyata hasilnya adalah matriks identitas ketika kita kalikan. Jadi A kali A inverse ini matriks identitas. Jadi A inverse merupakan inverse dari A, karena A kali A inverse menghasilkan matriks identitas. Gitu. Ada pertanyaan untuk nomor 3. Oke, gak ada ya. Kita lanjut ke terakhir nomor 4. Tentukan syarat B1, B2, B3, dan B4 agar SPL ini mempunyai penyelesaian. Kemudian tentukan hubungan penyelesaiannya. Karena kita susun ini ke dalam bentuk matriks. Nah, ini ada B1, B2, B3, B4. Nah, kita lakukan OBE. Kita mendapati adanya baris 0. Ini baris 0, juga baris 0. Nah, agar SPL ini punya penyelesaian berarti apa?
di baris 0 kan ini sini juga harus 0 juga agar dia punya penyelesaian. Dan diharuskan pertama kan ini di baris ketiga ini ada B3 kurang B2 tambah B1 ini harus 0 ya. Di B3 itu B2 kurang B1. Ini syarat untuk B3 nya. Terus di baris keempat ini juga baris 0, berarti yang di sini juga harus 0. B4 tambah B2 kurang 2 B1 sama dengan 0. B4 sama dengan 2 B1 kurang B2. Nah ini syarat untuk ini ya, B nya ya. Nah, sekarang kita tentukan himpunan penyelesaian. Sekarang cukup fokus ke baris yang tidak 0 ya. Tinggal fokus ke baris yang tidak 0. Nah ini ada baris kedua ini, kita misalkan ya X4 nya itu T, terus X3 nya S. Dengan ini jadi ini min X2 tambah 11 X3 tambah 5 X4 jadi min X2 tambah 11 S tambah 5T sama dengan, nah di sini B2 tambah 2B1. X2 sama dengan 11S tambah 5T kurang B2 kurang 2B1. Tinggal pindah-pindah ruas saja gitu. Terus coba kita perhatikan di R1. R1 ini kan ada X1 kurang 8X3 kurang 3X4 sama dengan min B1 kurang B2. Ini jadi kita ganti S sama T ya. X1 kurang 8S kurang 3T sama dengan min B1 kurang B2. X1 sama dengan 8S tambah 3T kurang B1 kurang B2. Setelah himpunan penyelesaian berarti kan X1 sampai X4 demikian sehingga X1 sama dengan 8S tambah 3T kurang B1 kurang B2. X2 sama dengan 11S tambah 5T kurang B2 kurang 2B1. X3 sama dengan S. X4 sama dengan T. Terus B3 nya itu sama dengan B2 kurang B1. B4 itu 2B1 kurang B2. Terus B1 B2 ST anggota bilangan real. Dan ini saudara otomatis nanti yang lain juga pasti anggota bilangan real juga gitu kan, dari X1 sampai X4 karena dia kan ada S sama T nya yang ikut ke sini. Terus juga ini B1 B2 yang kan dia juga udah bilangan real, pasti yang lain juga bilangan real juga. B3 B4 kan juga gitu kan, dia hasil operasi dari bilangan real, dia berarti juga bilangan real gitu. Oke, nomor 4 ada pertanyaan. Izin tanya Mas, Ya, yang agar SPLJ atas mempunyai penyelesaian diharuskan itu apa, harus B3 sama B4? Kalau yang disama dengan kan B1 atau B2 boleh enggak? jadi gini, yang kita jadikan patokan itu mana ada baris nolnya. Yang pasti kan mengenai baris nol itu kan nanti ini harus nol ya kan, yang sejajar dengan baris nol. Kalau misalnya dalam OB terus baris nolnya di atas atau di mana ya, intinya kita lihat itu di mana baris nolnya, itu bisa dengan patokan. Kalau nggak ada baris nol berarti kan bebas, tapi kalau ada baris nol ya yang ada baris nolnya itu yang harus kita nolkan. Yang terpenting di situ, di patokan ada pada baris nol. Ya gimana Pak, cukup dimengerti untuk penjelasannya? Cukup Mas, terima kasih. Oke, ada lagi? Izin bertanya Mas, Ya, kalau misalnya itu kan dipakainya B3 min B2 plus B1 sama dengan 0. Kalau misalnya saya pakainya yang B4 plus B2 min 2B1 itu boleh nggak? boleh. Ini kan dia nol juga kan ya, boleh berarti ya.
Oke Mas, terima kasih. Ada lagi? Sudah nggak ada lagi juga. Kita bisa stop record ya. Recording stop.